Assalamualaikum Bu Dokter Aisyah. Waalaikumsalam, Bu Restu. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bertanya ke Dokter Aisyah nih. Alhamdulillah. Ya, monggo Bu. Iya Bu, ini saya mau tanya bagaimana kalau yang super sabar nih orang tuanya nih Bu. Jadi anak saya ini jadi cenderungnya agak manja nih. Jadi sikap kita tuh harusnya bagaimana ya Bu? Karena kondisi saya LDR nih dengan suami. Terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan. Ya, yang disebut manja apa Bu? Yang Ibu anggap manja, yang Ibu bilang anak manja, maksudnya apa tuh? Anak jadi gimana? Jadi ini Bu, sedikit-sedikit mama aja deh. Sedikit-sedikit kan ada mama, sedikit-sedikit mama kan bisa gitu Bu jadinya. Oke. Ya, ya kayak kurang apa ya Bu? Jadi ada kurang rasa tanggung jawab gitu Bu. Oke, iya. Baik, nanti saya kumpulin semua baru kita jawab ya. Ya Bu, ya. Ya, terima kasih Bu Restu. Sama-sama Bu Dokter. Untuk penanya selanjutnya, nanya kedua, silakan kepada penanya kedua, Ibu Ria. Bu Ria Indriani. Monggo Bu. Sudah di-unmute ya? Bu Ria, iya mohon oleh host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ria. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada Ibu Aisyah. Ya. Aduh jadi terharu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ibu anak tanya Ibu sudah terharu ya. Ya, kebetulan anak saya punya anak tunggal cowok. Ya, saya ingin minta bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak saya supaya anak saya itu lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tugasnya. Kan umur berapa Bu? Umur berapa? Umur 12 tahun Bu, kelas 6. Oh iya. Iya. Ya, ini kebetulan ada di samping saya. Mudah-mudahan. Nana, siapa namanya? Dada dulu. Hai Nak. Sarel. Sarel. Oke. Ini kelas berapa nih? Kelas 6 Bu. Oh iya. Kelas 6. Hai. Oh, Mbak, anaknya baik kok. Ya, amin. Ya, baik. Nanti kita bahas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ria. Terima kasih juga. Boleh ya, silakan. Siapa lagi? Bu Dina ya? Bu Dina Widiawati ya? Yang ketiga ya. Selanjutnya. Ketiga. Penanya ketiga. Ibu Dina. Silakan pada Ibu Dina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sebentar lihat wajahnya dulu. Oh, ini dia. Ya, Bu Dina. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Mungkin saya tidak ini Ibu, karena Ibu yang pertama sudah mewakili. Tapi saya lebih ini, karena anak saya ini prosesnya masa transisi dari TK ke SD, apalagi di masa Zoom saat Laki-laki ini. perempuan Bu, punten maaf. Perempuan. Umur berapa? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Cuma bagaimana kiatnya untuk menghadapi masa transisi dari TK menuju SD agar dia bisa lebih settle untuk kedepannya. Karena masa Zoom ini kan lebih terfokus orang tua yang selalu mendampingi di rumah. Iya. Karena yang dibutuhkan kedepannya anak harus lebih bisa solve problemnya lebih matang. Maunya ibu gitu kan? Ya, maunya, bener Bu. Maunya ibu itu. Tapi jangan sampai meninggalkan luka untuk anak itu tersendiri. Ya. Oke. Tuh Ibu Dokter, terima kasih. Anaknya berapa sih Bu Dina? Anaknya berapa? 2. Nah, ini yang keberapa ini yang dari TK ke SD nih? Kelas 1 itu. Ini yang perempuan anak kedua. Anak Kedua. berapa? Oh, yang pertama? Anak pertama laki-laki kelas 5.
Oh, jauh juga ya. Iya, tapi menurut umur dia masih 9 tahun. Iya, tetap jauh kan? Satu 9 tahun, satu 6 tahun ya. Ya lumayan lah, beda 3 tahun ya. Ya baik, terima kasih, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Terima kasih Bu Dina. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk penanya selanjutnya adalah Bunda Alfi Muna. Ya, tadi sudah catat, mungkin bisa langsung Bun mengutarakan pertanyaannya. Oh ya, dalam hitungan sampai 3 ya, mungkin ya, ganti penanya ya. Ya, 1. Yang di chat aja. Mungkin itu udah bisa itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Silakan Bunda. Ini siapa? Ibu Siti Nurjana ya? Iya, Oh gitu, oke. ya salah satu penggemar Ibu Aisyah Dahlan. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan. Assalamualaikum Bu Dokter Aisyah. Waalaikumsalam. Di sini wajahnya ada di sebelah sini. Nge-zoom saya maksudnya. Kameranya kali. Iya. Ini Bu Dokter, saya itu kan wanita pekerja ya. Iya. Dan kebetulan saya juga sekarang sedang bekerja. Di luar rumah berarti kerjanya ya? Ya, saya punya anak pria laki-laki, dia itu Umur? umur 8 tahun. Setiap kali kemarin kan kerja ada WFH ya, didampingin sama saya. Tapi ketika WFH itu dia tuh ada aja alasannya. Mama, abang lapar, mama, abang capek, mama istirahat dulu gitu loh. Tapi ketika saya bekerja, dia justru malah bisa lebih mandiri gitu loh. Misalnya ketika abang nanti setelah ini ya, setelah ini ya gitu. Saya itu kenapa ya seperti itu gitu loh, watak anak-anak saya gitu. Cuma itu aja sih Bu. Iya, baik. Berapa sih Terkadang anaknya? juga Bu Siti Nurjana berapa putra-putrinya? Anaknya 2 Bu. 2. Ini yang diceritakan ini anak berapa tadi? Anak yang pertama. Oh, pertama. Yang kedua laki perempuan? Yang kedua perempuan, dia baru 1 tahun kebetulan. Tahun. Kalau ibu kerja sama siapa yang perempuan ini? Yang dampingin siapa? Yang perempuan sama mbahnya, ibu saya. Masya Allah, masih ada mbahnya ya? Iya, Masya Allah, salam sama mbahnya ya. insya Allah. Iya, Kebetulan, baik nanti kita. Gimana? Kebetulan kalau yang laki-laki karena mbahnya itu tidak kurang mengerti dalam belajar, saya titipkan kepada kakak ipar saya yang kebetulan dia mengerti gitu loh tentang belajar anak-anak gitu loh. Jadi saya titipkannya beda orang, tapi masih dalam satu area rumah sih. Ibu apa namanya? Bukan single parents kan? Bukan LDR Bukan. juga kan? Bukan. Suami juga ada kan, Tapi kerja juga kan? suami bekerja juga gitu. Cuman beda satu rumah doang sih, masih berdekatan kami sekeluarga gitu. Oh, di Priuk. Di mana? Di Priuk, betul, Semper Bu. Gimana? Oh, di Semper. Di Iya. klinik Semper, dekat klinik Semper. Dekat situ benar. Batu Tumbuh. Yang mau arah Gading Gria. Iya. Kalau saya praktek saya sama anak saya dan saya prakteknya di klinik Warakas. Oh, Warakas, ya agak jauh sih. Iya, tapi klinik Semper juga grup kami juga sama. Iya. Tapi terkadang Bu mau tanya lagi, dia itu kalau ya namanya anak segitu ya kadang ada rasa malesnya dalam menghafal, sampai-sampai saya suka minta bantuan untuk gurunya ya, untuk tolong dong Pak beri support gitu loh, karena ya namanya orang tua kan mengingatkan terus, tapi kan dia kalau dikasih tahu sama gurunya tuh malah lebih semangat gitu loh dalam menghafalnya. Saya kadang suka minta tolong lah Pak, minta supportnya gitu untuk ingatkan. Oke, ya baik, nanti kita bahas ya. Ya, nanti kita bahas Ya. bareng-bareng ya. Terima kasih sudah mau curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut sekali Bunda. Sampai yang ngedengar Bunda Aisyah aja. Untuk selanjutnya penanya dari Bunda Alfi Muna. Ya, Bunda Alfi Muna. Nanya terakhir ya. Nanya terakhir. Iya, tadi saya udah chat langsung direct ke SDIT Harum, boleh dari situ aja nggak? Oh, mungkin ada yang itu kali ya. Diganti aja ya dengan Yang bertugas nanti ya, yang bertugas lihat chattingan ya. Bunda Wiwit Triana. Ya, silakan Bunda Wiwit Triana. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bunda kesempatan, Wiwit. alhamdulillah kesempatan yang luar biasa. Izin bertanya, Bu Dokter. Monggo. Anak saya itu yang nomor 2 laki-laki, kelas 5 SD, umur 11 tahun. Awal-awal PJJ itu saya bangga gitu. Anak ini ada kayak tanggung jawabnya gitu. Saya bilang tugasnya pokoknya sebelum jam 8 malam harus sudah dikumpulkan. Dia sudah tahu itu, tidak perlu saya ingat-ingat terus lah. Tapi akhir-akhir ini ketika saya ingatkan, dia itu selalu menjawab gini, bisa besok kok, gitu. Atau bisa nanti sampai hari Jumat. Nah, mungkin ada solusinya gimana supaya dia bisa kembali lagi seperti dulu. Dan yang ini yang masalah utama buat kami, Dok. Saya nggak tahu ya apa itu tipikal anak laki-laki atau bagaimana. Ketika saya mengingatkan dan begini, ya, dia itu kayak intinya itu kayak nggak mau mendengarkan orang banyak bicara gitu, Dok. Jadi hanya sekedar iya. Kalau saya tambahin lagi iya, terus yang ketiga udah marah dia, udah raut mukanya udah berubah. Mohon pencerahannya, Dokter, gimana kira-kira saya sih udah, kalau saya pribadi udah ya udah, saya sendiri juga nggak mau banyak omong gitu. Apakah saya salah juga kalau misalnya saya lebih pilih diam gitu, Dok, untuk menghindari konflik gitu lebih panjang. Iya, baik. Terima kasih Bu Wiwit. Terima kasih curhatannya ya. Iya. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama. Dijawab aja ya Ibu Dokter ya. Iya, baik. Namun sebelumnya saya minta izin dari ibu-ibu yang bertanya. Tadi kan ibu-ibu bertanya dan ini disaksikan oleh 253 orang di Zoom, di jamaah Zoomiyah kita ini. Barangkali juga di YouTube ya ada ya? YouTube ada ya? Ya. Ridho dijawabnya dengan belak-belakan ini boleh? Para bunda yang bertanya ya? Insya Allah Ridho. Insya Allah ya karena kita mau mencari apa yang harus kita lakukan ya buat semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah terwakili pertanyaan-pertanyaan yang lain terwakili oleh para bunda yang bertanya tadi langsung. Terima kasih Ibu Restu, Bu Ria, Bu Dina, Bu Wiwit, Bu Siti Nurjana, tadi juga Bu Alfi Muna belum dibacakan ya, nanti barangkali panitia membacakan ya. Baik Bunda ya, pendidikan itu bukan cuma sekali dua kali kita menyampaikan atau menasehati anak. Ya, ini harus ngerti. Memang ada ya satu metode namanya kita diulang, diingatkan berulang. Itulah pendidikan. Siapapun dimanapun ya. Jadi harus tahu dulu itu bahwa memang kalau untuk anak disampaikannya berulang-ulang, diajaknya berulang-ulang. Jangankan anak-anak, kita saja Allah ajarkan untuk ngulang-ngulang. Apa coba? Diajak ulang-ulang. Apa coba? Sholat. Itu azan kan selalu ngajak berulang-ulang. Dengan panggilan indah. Ayo sholat yuk. Hayya 'alas sholat. Gitu. Kita aja yang udah gede kadang-kadang entar. Masih ada waktunya. Kan ada range waktunya. Itu ya. Nah, Allah aja mengajarkan kita untuk sesuatu yang wajib itu diundang, diajak, bukan disuruh. Karena saya ingin teman-teman orang tua ini, baik ayah bunda atau bapak ibu, ganti dong kata, saya udah suruh anak saya. Kok disuruh sih? Anak itu diajak. Kita aja sudah segede gini, sholat yang kita tahu wajib, itu nggak disuruh oleh Allah, diajak. Ya, nah coba deh kalimat-kalimat bahwa saya nyuruh itu diganti. Ayo saya ajak anak saya. Ya, satu, jadi ajak. Kedua, memang diulang-ulang. Sifatnya otak itu adalah pengulangan. Ya, nah
Kemudian ya, yang saya lihat di sini adalah ya, Bunda, ketahuilah juga bahwa anak-anak itu sekarang ini penat, anak-anak sekarang ini capek. Sehingga tadi ya salah satu contoh Bunda Wiwit mengatakan anaknya waktu di awal PJJ dia tepat waktu, sekarang kok enggak, ya. Dia juga capek Bun, dia juga bosan, ya. Dan selama memang masih ada range waktu diberikan, itu kan nggak apa-apa. Kan gitu. Memang kalau dia lebih utama di awal tentu lebih utama. Tapi ya, kita harus tahu, apalagi anak-anak yang sudah mulai 5 SD ke atas, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu sedang hormonnya lagi naik-naiknya tuh. Ya, seperti tadi Ananda yang laki-laki testosteronnya naik Bun. Jadi kalau dia ditekan-tekan marah karena salah satu ya testosteron itu perannya adalah agresif. Perannya membela diri. Jadi yang punya anak laki-laki bahkan anak perempuan yang sudah mulai 5 SD, 6 SD ke atas sampai SMP bahkan sampai SMA ya, ketahuilah bahwa mereka sedang ada perubahan hormonal. Ya, nah ini. Jadi anak laki-laki itu kadang kalau dikasih tahu nggak usah sampai 3 kali Bun. Itu yang namanya mengajarkan tanggung jawab ya. Dan nggak usah juga marah kita. Tenang aja, ya. Nah, ayo sholat nak. Iya Bu. Ya kan gitu ya. Ayo nak, ibu udah siap nak. Iya Bu. Mau kan? Kalau enggak juga ya sudah, kita sudah panggil 2 kali, kita sholat. Nanti pas dia datang buru-buru, ya kok ibu udah sholat? Nanti ibu udah panggil nak. Itu dan tidak usah ada tambah-tambahan. Abis kamu ibu tunggu-tungguin, kamu nggak usah pakai gitu. Itu bikin yang tadinya anak sudah semangat, sudah ada rasa bersalah dengan sendirinya, besok dia berjanji untuk tepat waktu, tapi karena disinggung-singgung kayak gitu, akhirnya males lagi. Ya, iya nak, tadi ibu udah panggil, ibu khawatir nanti, kan malum ibu udah mulai tua nih, cepet batal wudunya, jadi ibu sholat duluan nak. Itu besoknya tuh, itu langsung loh. Saya ngomong kayak gini karena saya praktekkan itu dengan 5 anak. Ya, nah, kemudian Bunda, yang anak Bundanya masih kecil, masih tadi dari TK ke SD, gimana supaya mandiri, supaya ya udah temenin aja Bun, temenin. Otak anak masih TK ke SD itu masih, aduh masih isinya itu masih belum banyak, temenin aja. Ya, kapan mandirinya? Udah temenin aja. Nanti kalau pas nggak ada bundanya mereka mandiri. Sebagaimana tadi Ibu Siti Nurjana itu sampaikan, kalau ada saya kok dia manja banget ya. Kalau ada saya kok dia malah minta ini, minta. Kalau nggak ada saya dia mandiri. Begitulah anak-anak. Ya, pas lagi nggak ada atau di rumah pamannya, di rumah eyangnya, dia mandiri. Itu juga hasil ajaran kita. Nggak apa-apa juga. Dan kalau pas ada ibunya, apalagi ibunya kerja, terus anak manja-manja, ya, karena dia ingin kompensasi waktu yang harusnya dia sama ibunya nggak ada. Makanya pas ada, itu otak itu mendorong untuk ya deketin terus ibumu. Makanya dia merengek, terima juga bahwa, oh ya Dena, bilang sama diri, ya Allah, saya terima anakku, harusnya dia sama aku sekian jam, tapi aku sama orang lain di luar rumah yang sekian jam. Ya, memang ini konsekuensi ibu bekerja, saya pun bekerja. Maka kalau anak saya pas di rumah, anak saya menyak-menyak istilahnya, manja-manja, saya terima aja dengan senang hati, sambil dalam hati saya bilang, ya Allah, waktu saya peluk anak, maafkan ya, Mak, gitu-gitu. Ya. Oke, karena buat ibu itu, buat perempuan, pertama itu adalah mendampingi suami, mendampingi anak, bahwa buat untuk ya publik itu yang ketiga urutannya, atau keempat sebetulnya. Karena yang ketiga itu nanti orang tua suami duluan, baru orang tua kita, baru yang ranah publik itu yang keempat atau kelima. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya, kecuali memang single parents, suami udah nggak ada, dan harus menjadi tulang punggung nafkah, itu lain lagi nanti, itu baru berubah. Pekerjaan yang nomor 1. Gitu. Oke, tapi kalau makanya tadi saya tanya,
Masih ada suaminya kah gitu. Ya. Dan kemudian yang ya sekali lagi ini banyak sekali yang bertanya bagaimana supaya settle, ya udah dampingin aja. Terus ini Bu Ria juga anandanya kan 12 tahun ya. Ini kan udah mulai masuk ABG kan? Ya, laki-laki juga testosteron naik, Bun. Jadi Bunda yang buat anaknya kelas 5 SD, baik laki-laki sama perempuan, yang namanya hormon tuh, waktu dia SD belum mau ABG, itu hormon keluar 1 cangkir. Tapi mulai 5 SD, pas yang laki-laki mau mimpi basah, perempuan mau menstruasi, itu hormon yang keluar 1 galon setiap hari. 1 galon. 1 cangkir banding 1 galon kan ini kelelapan gitu, gelalap gelup gitu. Kayak tenggelam itu anak-anak. Kan anak-anak juga bingung kenapa saya kayak gini ya gitu. Inilah masih perlu pendampingan. Ya. Perlu pendampingan, apalagi tadi anak laki-laki Bunda juga heran dia, kenapa saya gini ya? Kadang-kadang dia agak keras sama ibunya karena ibunya desek-desek, dia juga kaget, kenapa aku kayak gini? Kasihan loh mereka. Ya. Itulah yang disebut pendampingan anak remaja. Kenapa? Karena remaja sekarang baliknya maju, akilnya mundur. Kalau zaman saya, yang saya ini lahir tahun 60-an, akil balik bersamaan, 15 tahun, 16 tahun, akalnya juga sudah cukup, ya lumayan karena kita hidup di lingkungan yang tidak terlalu banyak, ya harus didampingi orang tua. Zaman dulu kan baliknya juga 15 tahun, 16 tahun. Sekarang anak balik umur 10 tahun, akilnya baru 20 tahun ke atas, baru matang. Jadi balik dengan akil mereka nggak bersamaan. Inilah perlu, walaupun dia sudah balik, sudah mimpi basah, sudah menstruasi, tetap didampingi. Caranya Bu Aisyah gampang. Kalau ngikutin ilmu parenting, banyak sekali. Ya, tapi ya pegang ilmu parenting yang Allah ajarkan. Pertama, Ayah Bunda buka nanti surat Ali Imran 159. Di situ Allah minta kita lemah lembut pada anak. Maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Dan Allah sampaikan lagi, sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Hati-hati ya Bun, di luar rumah banyak masalah loh. Ya, kami ngurus narkoba tuh sejak 98, sudah 23 tahun. Itu gara-gara ayah bundanya keras dan berhati kasar. Maka mereka menjauh. Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Ya, makanya pandemi ini kalau buat saya sangat-sangat berharga sehingga anak-anak ditahan kakinya untuk nggak nongkrong-nongkrong di luar rumah. Itu lumayan loh, dibanding dulu sebelum pandemi. 5 tahun terakhir juga saya ngurus LGBT, itu juga kalau kita orang tua keras dan berhati kasar, anak menjauh. Komunitas ini kan komunitas yang baik loh, dia sama anak maksudnya baik, belum tentu benar kan, tapi dia baik pada anak sehingga anak dia terpengaruh. Ya. Terus dalam Ali Imran 159 dikatakan juga oleh Allah, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi Bunda, kalau Bunda merasa saya sih udah lembut, seperti tadi Bu Siti Nurjana kan suaranya lembut, saya udah lembut, tapi anak kayak gini, dalam hati langsung bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya anak yang lengkap, Fulan bin Fulan. Kalau dia perempuan, Fulanah binti Fulan. Ampuni dia ya Allah. Itu kita disuruhnya kayak gitu. Baru lanjutannya adalah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Baru ajak ngomong lagi. Tadi kakak gimana? Tadi kenapa gini? Terus tadi pakai empati tadi ya, yang namanya validasi emosi. Kakak capek banget ya. Kakak lagi kesel sama Bunda ya. Kenapa tadinya jadi rewel, kakak gitu, ya. Jadi kembali, ya. Jadi kalau perlu dihafal itu Ali Imran 159 ya Bun. Buat siapa aja, anak umur berapa aja. Karena kalau sudah pakai parentingnya yang Allah ajarkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi sekali lagi yang namanya otak ini perlu diulang-ulang. Jangankan anak-anak, kita aja seminar berulang-ulang, disuruh istighfar berulang-ulang, itu aja lupa. Apalagi anak. Jadi ya terus aja. Karena pendidikan itu baru kelihatan setelah 20 tahun setelah saat ini. Oke? Ya. Kemudian apalagi, saya kira intinya semua kayak gitu ya.
Saya kira semua intinya kayak gitu, mudah-mudahan ya. Dan satu lagi Bunda, sebelum Bunda mau melakukan apapun, ya mau nasehatin anak, dampingi anak, atau ya habis pulang kerja capek, Bunda duduk tenang dulu sebentar. Karena Nabi ajarkan begitu, duduk tenang, kemudian tarik nafas, terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Buat bunda-bunda yang bekerja, Bunda maafkanlah diri Bunda. Karena bunda-bunda yang bekerja, bawah sadarnya guilty feeling. Karena saya kerja sih. Tapi kan yang penting dapat izin dari suami. Bisa jadi membantu perekonomian keluarga. Tapi bawah sadar Bunda merasa guilty feeling. Maka Bunda habis sholat duduk tenang bilang, ya Allah saya minta maaf, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya maafkan diriku, ya Allah. Memang saya capek ya Allah, tapi berikan kekuatan. Memang saya penat ya Allah, tapi berikan kekuatan ya Allah. Dialog ini nggak boleh lepas apalagi pandemi. Ya. Dan setiap lihat anak, ibu ngomong dalam hati, terima kasih ya Allah, anakku masih ada. Supaya Bunda nggak terlalu tegang terhadap anak, mau apa aja anak. Setiap lihat anak, ya Allah terima kasih ya Allah, anakku masih ada, sehat walafiat. Karena sekarang banyak keluarga anaknya pun nggak ada. Tadi pagi saja, ya anak saya yang bungsu, temannya meninggal karena ini pandemi. Virus itu nggak lihat umur, nggak lihat ada komorbid atau enggak. Bayangkan, makanya setiap saya lihat anak saya langsung saya bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah anakku ada. Entah dia main kah, entah dia lagi leyeh-leyeh kah, karena anak sekarang juga capek banget. Ya, nggak ngapa-ngapain tuh capek loh Bun, dibanding kalau dia pergi ke sekolah. Kenapa? Dia capek ngadepin kita. Ya Allah terima kasih ya Allah, suamiku masih ada ya Allah, walaupun kerjanya nonton TV doang, misalnya gitu. Tetaplah bilang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Sekarang banyak keluarga ini rubah tatanan hidupnya, itu keluarganya berubah. Itu yang harus sering kita bilang. Itu yang disebut mengelola hati kita ini tadi, mengelola kalbu kita. Karena kita bersyukur, gelombang ini menuju anak. Maka anak 3 kali bersyukur. Tanpa kita tahu dia bersyukur banget ada ibunya di rumah. Bahkan dia 3 kali bersyukur. Tadi kan ilmu kita gitu kan? Kalau ibu senang, suami ikut senang, yang ada suaminya ya. Dan anak 3 kali senang. Kalau ibu bersyukur dengan ngomong, ya Allah terima kasih ya Allah, anakku masih ada ya Allah. Apapun dia manjanya atau memang biarlah, karena tadi saya terlalu lama di kantor, saya kasihlah waktu gitu. Nggak usah terlalu takut, nanti dia jadi anak yang manja. Siapa bilang? Siapa bilang? Gak ada itu, anak manja tuh gak ada. Nanti dia tidak bertanggung jawab, siapa bilang tidak bertanggung jawab? Anak kita itu dalam rangka sedang dilatih tanggung jawab, tapi gaya tanggung jawabnya berbeda dengan gaya pendidikan lama. Pendidikan lama itu gaya pasca kolonial, yang semuanya dipecut dan harus sekarang. Otak anak harus menerima dulu perintah dari orang tuanya, dia loading dulu. Terkadang anak-anak nggak ngerti orang tuanya mau apa. Kamu nanti habis ini ke sini ya, kalau kamu ini begini dong. Apa maksudnya gitu? Ya, jadi sekali lagi, Bunda, Ayah, kita ini dalam rangka mendampingi anak-anak. Terus saja dampingi. Terus saja nak. Kapan dia mandiri? Setelah dia nggak ada kita. Pas ibu di kantor kah, pas dia ke rumah neneknya kah, pas dia lagi di sekolah. Nanti sampai di rumah, dia bagaikan masuk lagi pelabuhan. Ibu ini pelabuhan. Yang namanya pelabuhan, ya kita di Priuk kan dekat pelabuhan bukan? Jampea itu udah jadi pelabuhan kan? Ya, yang namanya pelabuhan itu kapal-kapal berlabuh itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, membersihkan kotoran-kotoran kapal. Itulah tugas kita pelabuhan. Hanya sayang kapal ini waktu berlabuh karena nahkodanya masih muda, belum mengerti bagaimana berlabuh yang smooth, berlabuh yang lembut, maka waktu dia berlabuh, terlalu keras berlabuhnya, kehantemlah kita. Sebagai pelabuhan ini copel lah lagi. Tapi tugas kita pelabuhan, terima kapal itu. Mau copel apa enggak? Tunggu sampai dia mahir menakodai ya kapal-kapal itu, jadi pada saat dia berlabuh, semut lagi.
isinya itu adalah mengeluarkan kotoran-kotoran yang manja-manja lah, ngelendot-ngelendot lah, ya. Yang tadinya misalnya disuruh ngerjain PR, ya dia kasih ada waktu sedikit, gak apa-apa tuh loh. Gak apa-apa tuh, kenapa sih? Kan gitu. Bunda pernah nggak ada Bunda ikut training ya? Siapa dulu waktu SMP atau kuliah? Ada namanya penataran P4. 7 hari kita penataran P4. Sampai di rumah nggak mau dengar P4. Kenapa? Di sekolah dari pagi sampai sore, di tempat kuliah pagi sampai sore bicara P4, bicara undang-undang. Sampai di rumah kalau ada yang ngomong Pancasila, P4, undang-undang, kita langsung bilang, aduh besok aja dong diomongin lagi, ini di rumah gitu. Ada yang namanya burn out di otak kita, biarkanlah sebentar dia. Ya Bun, karena Bunda tenang, dia akan 3 kali tenang kok. Makanya bikin tenang diri kita. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini, mohon maaf kalau misalnya tadi dijawabnya tidak terlalu detail ya, tapi sekali lagi maka tadi saya juga mohon maaf, Bunda saya bicara sejujurnya di hadapan 247 jamaah Zumiyah dan dan juga jamaah YouTubiyah ya, bahwa kita harus ingatkan diri kita bahwa anak-anak itu masih dalam pendampingan. Oke? Iya, tetap semangat. Iya, Monggo, saya kembalikan ke moderator. Semangat sampai sorenya, maunya dengerin pemaparan dari Bunda. Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda Aisyah Dahlan. Alhamdulillah wa iyyakum, Masya Allah. 1, 2. ya baik. Demikian untuk sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, dan mohon maaf untuk yang melalui chat. Yang melalui chat mungkin Ibu Dokter bisa menjawab, atau yang melalui chat. 1, 2. Suaranya timbul tenggelam, Bu Tuti, Bu Anti, maaf. Ya. Untuk yang melalui chat, apakah Ibu Dokter masih ada kesempatan untuk bisa menjawab? Sudah azan asar kah belum ya? Sebentar lagi asar ya. Mungkin ada 1 atau 2 saja ya barangkali ya, karena sebentar lagi asar. Dan saya izin nanti karena masih ada acara sore. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya atau ya bisalah juga menjawab apa yang tadi ditanya ya. Yang penting itu tadi kuncinya Ibu tenang. Tenang. Tenang tadi udah diajarin kan. Emosinya pas turun naikin lagi. Itu aja nanti kalau Ibu tenang Allah kasih petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu sebetulnya otak ini ya. Itu yang disebutnya hikmah, al-hikmah. Ya, itu otak kanan ya soalnya sintesa. Ya. Ya. Baik, mungkin langsung statement ya. Ya, baik. Sekali lagi kepada muda-muda yang tadi sudah memberikan pertanyaan lewat chat room, mohon maaf kami tidak bisa membacakan lebih baik karena waktu ya Bunda ya, waktu yang tidak memungkinkan. Jadi mungkin nanti bisa melalui langsung ke Instagram ya, Instagram Bu Aisyah. Ya bisa melalui Instagram Bu Aisyah yang sudah di-share di ya, grup sudah di-share di chat ya, di-share di chat room. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk memberikan closing statement-nya pada webinar pada siang hari ini. Kepada Bu Dokter kami persilahkan. Terima kasih semuanya Ayah Bunda, Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah ini kita bisa hadir di Sekolah Harum ya. Sebagai namanya Harum, insya Allah harum terus ya. Ya dan sekali lagi ya kita ingatlah, sadarlah ini kita lagi pandemi ya. Kemudian sabarlah dalam bentuk ikhtiar dan tawakallah pada Allah. Jadi SST, sadar, sabar, tawakal. Ya, pendidikan itu panjang ya Bunda. Kadang-kadang sebelum kita didik anak kita, didik dulu diri kita, didik dulu otak kita, didik dulu kolbu kita. Ya, sehingga waktu kita ngomong sama anak, anak langsung menghargai kita. Ya, karena kita tuh panutan soalnya. Ya. Oke, ingat SST apa Bun? Sadar, sabar, hasilnya tawakal tuh Allah. Kita nggak tahu kita mau jadi apa, apalagi ini pandemi. Ya, oke? Iya, baik, terima kasih. Sudah terdengar suara azan ini tempat kami. Iya. Baik, jazakillah khair pada Bunda Ayakum. Aisyah. Untuk selanjutnya
kita ada sesi foto bersama kepada para peserta untuk tidak meninggalkan ruang Zoom. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka semua kameranya. Perhatikan dengan wajah-wajah cantiknya, senyum-senyum manisnya, seperti Ibu Dokter ya. Masya Allah. Nah, ya mohon kepada Bunda untuk buka kamera. Ya, berikan senyum kita terbaik ya. SST sabar sabar tawakal. Insyaallah. Silakan. Ya. My kolbu. Semangat ya, ayah bunda, para bunda, bapak ibu guru semangat. Kita ini gotong royong di pandemi ya. Iya. Kasihanilah juga anak-anak, dia juga capek lihat kita. Insyaallah. Tahan dulu, masih ada beberapa slide. Ini grup komite juga ingin foto segera, Bun. Insyaallah, alhamdulillah. Sukses buat komite ya. Amin. Nanya apa bilang? Nah, slide keempat. Sekarang slide ke-6. Ada berapa slide? Sampai 10 slide. Hai Dulu ya Bunda ya, senyum. Ya. Kalau ada 10 slide ya. Ya Allah. Ada anak-anak juga tuh di Bunda Arfia Anwar. Hai anak-anak. Ya Bunda, senyum manis ya. Sudah berapa slide? Di Bunda Eka, ayah juga ada, Masya Allah. Terima kasih. Ada anak juga, alhamdulillah. Ini Aktar Malawat Bu dari Makassar. Dari Makassar. Siapa yang dari Makassar? Masih ada Bu Aisyah sampai 10 slide. Oh iya, nggak apa-apa. Dipoto aja biar saya sambil ngomong-ngomong daripada bengong ntar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bu Ismi sama Anandanya ya Allah. Jazakallah khair kepada Ibu Dokter Aisyah yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Boria, tadi Anandanya mana Boria tuh? Ini selaku ya Allah. webinar ini dan mohon kepada Bu Aisyah bisa meninggalkan. Safa. Hai Safa. Kepada Ibu Aisyah Dahlan yang telah memberikan ilmunya. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Gatut, Bunda Febrianti, semuanya ya, ayo Bunda ya. Iya. Semoga diberikan kesehatan dan amin ya Allah. Sehat terus Bu Aisyah. Terima kasih Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Udah nggak ada Bu Aisyah. Udah. Para hadirin, para peserta webinar pada siang hari ini, baik, sebagai awal tadi kami menyampaikan bahwa rekan panitia memberikan doorpass pada penanya terbaik melalui live dan melalui chatroom. Kepada panitia kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kajian dari Dokter Aisyah Dahlan ya, sangat menyejukkan hati yang sering marah-marah, cepat-cepat istighfar.
minta ampun sama Allah, termasuk saya. Astagfirullah. Saya jadi melo, sedih ya Bu Tuti, Bu Anti ya. Aduh, merasa bersalah, tapi setelah mendapat siraman dari kita, insya Allah kita menjadi bunda yang lebih baik lagi. Kebetulan anak saya datang ya, kan saya maafin bunda ya kalau sering emosi jiwa. Curhat Bu. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah untuk tetap menjadi bunda yang terbaik ya buat anak-anak kita. Nah, biar nggak ngantuk ya bunda-bunda dan ayah juga boleh sih di rumah, karena tadi saya lihat chat di room chat itu ada yang bilang kok bapak-bapak kasih kesempatan dong buat bertanya gitu, jangan semuanya disabotase sama ibu-ibu gitu, karena kan kebanyakan kalau daring yang mendampingi kan ibu-ibu ya Bu, jadi ibu-ibu tuh banyak unek-unek yang harus dikeluarin, karena kalau daripada penat kata Bu Aisyah tadi muter-muter terus di otaknya nggak keluar-keluar, yang ada satu rumah kena dampak ya. Sampai tetangga kalau perlu kena dampak. Jadi banyak kan tadi yang nanya ibu-ibu. Nah sekarang untuk door prize mau ibu-ibu, bapak-bapak boleh menjawab gitu. Maju ya Pak, maju. Udah Pak, maju. Lagi Pak, mundur. Oh enggak, maju aja. Udah Pak, kamera oke Pak, oke. Kanan Pak. Ya. Oke. Bisa dibikin tirus Pak? Enggak ya? Oke, ada 5 pertanyaan yang akan saya utarakan. Sebenarnya saya juga tadi sih mencatat gitu. Mencatat karena mencontek dari materinya Bu Aisyah. Karena nanti insya Allah materinya akan saya share di grup webinar yang sudah ada ya. Jadi jangan keluar dulu, insya Allah nanti materinya akan di-share di situ. Bagi yang belum berkesempatan bisa ikut Zoom, bisa baca-baca materinya nanti ya. Nah di sini Komite memberikan kesempatan untuk ayah dan bunda yang dari tadi tuh stay tune, ngedengerin gitu loh. Jadi seputar pertanyaannya itu dari materi Bu Dr. Aisyah. Di sini saya ada 5 pertanyaan yang akan diutarakan. Dari 5 pertanyaan ini nanti yang duluan raise hand ya Bu Nurul ya. Yang duluan raise hand itu yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab gitu. Kalau yang di sebelah sana bagaimana Bu Nurul? Apakah boleh ini penontonnya? Oh boleh salah satu aja kata diberikan kesempatan bertanya ya. Bu tadi kan nggak boleh emosi, jangan emosi, duduk aja ya, jangan emosi. Pertanyaan dikasih kesempatan 1 ya, tolong. Atur napas, tarik napas, keluarin. Tarik napas dalam-dalam ya. 1 pertanyaan untuk tim komite di sini ya. Mana tepuk tangannya dong untuk komite yang hari ini udah datang. Terima kasih sudah ada 5.000 peserta ya tim komitenya. Terima kasih kalau bunda-bunda sudah datang di sini. Tahan emosi. Pertanyaan yang pertama ya. Ini gampang nih, gampang. Tadi PAT keluar ya, catat. Sebutkan 3 level emosi. 3 level emosi. Oh yang raise hand dulu, maaf. Mohon maaf nih ya, jangan marah ya. Bun. Raise hand dulu di sini. Pertama, sebutkan 3 level emosi. Oh ya Bun. Yang sering emosi pasti apal nih. Halo saya Bun. Dwi Andriani, Ibu Dwi Andriani, silahkan Iya, jawab. saya Bunda. Emosi, Bu. 3 level emosi. Ya. Ada emosi lawamah, emosi amarah, dan emosi mutmainnah. Suaranya bisa diperbesar sedikit. Tolong Ibu. Sudah terdengar, Bun? Ini backgroundnya nggak hijau, jadi agak kurang kelihatan wajah sayanya ya. Kedengeran, Bun? Iya, Bunda. Kedengeran sudah, Bun? Coba menjawab ya, Bun. Pakai background dulu, coba Bunda. Coba menjawab ya, Bun. Ya, boleh. Langsung menjawab aja, Ibu ya. Ya, Bunda silakan langsung 3 menjawab. level emosi ya, Bun? Ya, 3 level emosi. Emosi lawamah, emosi amarah, dan emosi mutmainnah.
Betul, 100 untuk Bunda. Terima kasih. Alhamdulillah berarti Bunda tadi tuh nggak ngantuk ya. Tetap stay tune. Iya, Ya, terima semangat. kasih ya Bunda ya. Nanti ada dari panitia yang akan menghubungi Bunda untuk door prize. Jazakillah khair. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk yang nomor 2 ini Bu Nurul mau lagi atau yang ibu-ibu di sini? Kalau ibu di sini kayaknya lebih heboh, saya takut, bener deh. Takut. Ya, kayaknya didahulukan deh Bu Nurul, saya. Ya udah. Gampang kok ya. Ibu-ibu ada di sini nih tim komite Korlas nih ya. Terima kasih sudah datang. Jadi pertanyaannya nggak susah. Yang kedua pertanyaannya adalah level zona ikhlas ada di level emosi yang sebutin. Angkat tangan dulu. Saya. Lalu jawab. Level zona ikhlas ada di level emosi yang mana? Sebutkan emosinya. Jawab lagi bisa, Bun. Ini di Bun. 1 juta umat, oke? Kalau sudah jawab lagi boleh nggak? Ada di zona mutmainah. Ya, betul. 100. Semangat, Kakak. Ya, terima kasih Bunda Kesya Tambayon. Benar, berarti biar ngantuk di belakang dia masih denger loh ya, walaupun sepoi-sepoi tadi ngeliat udah ngantuk gitu. Terima kasih ya. Nanti akan dihubungi admin ya. Boleh nanti untuk yang nomor 3, untuk selanjutnya kita membuka untuk peserta yang raise hand nanti yang duluan ya. Untuk yang door prize untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan emosi dasar anak. Oh iya, sebentar Pak. Di atas. Silahkan. Ayahnya juga boleh loh. Apa? Ada nggak? Kan udah main. Coba jawab, Bun. Saya Bun. Saya. Bun. Lagi bisa, Bun. Saya Bun, emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi amarah. 262 dengan Bunda Susanti. Oke, silakan Bunda Susanti menjawab Bun, emosi dasar anak Bunda. Emosi senang, sedih, emosi takut, dan emosi marah. Oh, benar Bunda. Videonya nggak bisa. Ya, 100. Betul, Ibu Susanti, Bunda Susanti. Berarti memang benar-benar menyimak ya Bu ya. Tapi ini kan Bunda Bayu, ya kan? Bunda Bayu, cuco Bun. Ya, terima kasih ya Bunda Bayu. Nanti akan hubungi admin. Sama-sama. Untuk udah ya, berarti Bunda Susanti, Bunda Bayu. Bapak-bapaknya nggak ada yang jawab pertanyaan ya? Ibu-ibu semua. Apa dilarang sama ibu-ibunya? Awas ya jawab, awas. Gitu lagi. Lagi Bu, lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya. Jangan lupa raise hand. Sebutkan nih gampang nih. Kemarin di PHB keluar kayaknya nih Bu Sari. Di PHB 2 keluar ini dia ini. Sebutkan definisi emosi dalam bahasa Latin. Hai Bu. Ibu Nurul siapa? Bun. Bunda Nurul. Nah, ini Bunda Cia nih. Hafal saya. Iya Bunda Cia, silahkan dijawab. Emosi bahasa Latin dari bahasa Latin emovere, artinya bergerak keluar. Apa dalam bahasa Indonesia? Bergerak keluar. Suaranya luapan perasaan dan pikiran yang surut dalam waktu singkat. Kalau dalam bahasa Latin boleh diulang suaranya hilang-hilang Bun. Luapan perasaan dan pikiran yang surut dalam waktu singkat. Kalau dalam bahasa Latin emovere, bergerak keluar. Bergerak keluar.
Oke, betul Bunda Cia. Terima kasih 100 buat Bunda Cia. Mana tepuk tangannya dong? Iya, bagus. Ada 5.500 yang hadir di sini. Merah-merah merona. Ini kayak nonton bola ya, Bu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, karena nanti ada satu pertanyaan yang sudah kami pilih ya, yang insya Allah sudah mewakili dengan tema, yang sudah mewakili juga pertanyaan bunda-bunda, dan tadi belum berkesempatan sama Bu Dokter gitu. Jadi nanti satu door prize-nya itu akan kita berikan ke beliau yang sudah memberikan pertanyaan, tapi sayang belum sempat dibahas tadi sama Bu Dokter. Cuma pertanyaannya ini oke gitu ya. Nah, siapa dia? Nanti ya, setelah pertanyaan terakhir nih. Sekarang door prize yang terakhir. Tapi ini agak banyak sih sebenarnya ya, jawabannya ada. Cuma saya minta hanya 4 saja yang dijawab. Sebutkan gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan untuk anak. Minimal 4 ya. Kalau lebih lagi jawabnya ya lebih Saya bagus. Bun, saya Bun. Saya Bun, saya Bun. Nur Aidil. Ini Saya yang di Bun. sini lebih heboh. Saya Bun. Nur Aidil Adha. Saya Bun. Saya Bun. Yang Bu Nurul ini Bu itu yang Saya resep Bun. ya. Tadi yang Saya Bu. Ya. Bu Mega nomor urut berapa Bu? 143. 43 Ibu Mega. Silahkan dijawab Bunda. Minimal 4 gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan untuk anak. Monggo Bun. Memerintah, menyalahkan, meremehkan, sama membandingkan. Apa Bunda? Mohon diperbesar lagi suaranya Bun. Memerintah, Ya. menyalahkan, meremehkan, sama membandingkan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. 100. Wah, Bunda-bunda hati biar ngantuk tetap ya. On terus. Wih, alhamdulillah. Terima kasih. Tidak perlu diragukan. Bapak-bapaknya maaf ya. Semua diborong sama ibu-ibunya. Semoga bermanfaat. Nanti akan dihubungi untuk nanti door prize-nya apa ya. Insya Allah ya, tiket umroh. Nanti akan dihubungi sama yang tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan. Ada satu pilih yang kebetulan pertanyaan dalam arti sudah mewakili banyak pertanyaan dan sesuai dengan tema. Tadi sudah kita pilih. Pak, nggak ada drum gitu, gitu Pak, nggak ada ya Pak? Kayak di TV-TV gitu Pak, nggak ada ya Pak? Yang ada drum gitu. Ah, tuh dia tuh, cakep Bu Nurul. Nah, siapa ya? Adalah nomor urut 2. 0 dengan nama Bunda Retno Dewi. Selamat kepada Bunda Retno Dewi. Bukan berarti pertanyaan yang lain nggak oke ya, bagus kok. Semuanya bagus sampai kita tuh bingung mau milih yang mana gitu. Karena kita saring lagi yang benar-benar sesuai dengan tema dan benar-benar sesuai dengan kondisi yang kita alami saat ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, paling banyak banget ya yang masuk dan antusias. Ayah dan bunda juga sangat amat luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu di sini gitu ya. Insya Allah apa yang diutarakan sama Dr. Aisyah Dahlan bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari dan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha dan kita menjadi ibu yang tangguh, ibu superwoman di masa pandemik ini dan tetap semangat.
Wabila taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara, yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Yusuf. Ada Bapak Ahmad Yusuf, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hati kita, ruh kita, jasadiah kita, akal kita itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ketika kita ingin anak-anak kita menjadi menuruti apa yang kita inginkan, maka di situ bukan kehebatan kita untuk membuat anak-anak itu untuk menurut kepada kita, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menundukkan hati-hati kita dan juga kedua anak-anak kita. Oleh karena itu kita mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di acara yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan apa yang tadi sudah disampaikan menjadi bekalan buat kita untuk lebih memperbaiki diri lagi, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastajabal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan Allah memperkenankan doa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Kesabaran Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak belajar adalah juga amal soleh, amal kebajikan. Sabarnya ayah dan bunda menghadapi kesulitan-kesulitan adalah amal soleh ketika dihadapi dengan ikhlas dan juga bersabar. Oleh karena itulah mari sama-sama kita mengangkat tangan kita bermohon kepada Allah agar apa yang menjadi harapan, cita-cita dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa orang-orang yang tercinta di sekeliling kami. Ampunilah dosa kami yang terdahulu, ampunilah dosa-dosa kami yang sekarang, yang terlihat, yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul memohon di hadapan-Mu ya Allah, meminta kepadamu dengan segala kerendahan hati kami ya Allah. Izinkan kami untuk menengadakan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat kami. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnati fuqaha'u fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, orang-orang yang hafal Quran dan sunnah-Mu ya Allah, orang-orang yang faham dalam agama, diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Allah yang membuat mudah segala urusan kami. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah yang kami anggap sulit ya Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ali waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi pegangan bagi kami setiap urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang disitulah urusan kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, yang kesanalah kami akan kembali. Jadikanlah hidup kami ini sebagai tambahan kesempatan untuk kebaikan, memperbanyak amal kebajikan dan amal soleh. Jadikanlah kematian kami ya Allah sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan-kejahatan atau kesalahan yang kami lakukan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taghfirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, terimalah amal ibadah kami, salat kami, doa-doa kami, amal soleh kami yang lain ya Allah. Ya Allah, jadikanlah untuk kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang dengannya menghalangi kami dan mencegah kami untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan, serta kemudahan kepada kami semua. Wabil khusus orang tua wali murid SDI Taharum,
agar dapat melalui hari-hari yang sulit ini dengan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu yang dengannya dapat menyampaikan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah pula anak-anak kami, anak-anak didik kami, anak-anak biologis kami ya Allah dari segala macam kemaksiatan yang ada pada zaman ini ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah.